Teman-teman di rumah, pemirsa di rumah, itu tadi di segmen pertama kita sudah ngobrol dengan Bapak Irwan Jaya dari mulai keluarga, kemudian tentang kepemimpinan dan bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami ketika itu pemimpin dan anak buahnya menghadapi kesulitan. Kita akan memperdalam di segmen yang kedua ini. Pak Irman, bagaimana melihat negara Indonesia ini, khususnya dalam penegakan hukum dan HAM, hak asasi manusia, Pak Irman? Baik, Pak. Jadi kalau kita melihat penegakan hukum yang ada di negara kita, memang kita masih perlu untuk terus mendorong kepada pemerintah atau seluruh institusi, baik itu polisi, kejaksaan, kehakiman, untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Karena apa? Memang masih banyak yang masyarakat merasakan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh 1-2 orang, tetapi banyak sekali. Bahkan kadang-kadang hukum itu dirasakan hanya milik orang-orang tertentu. Milik rakyat tidak begitu dapat menikmati hukum karena equality before the law, jadi kesamaan di dalam hukum itu belum tercapai. Dan ini memang tugas pemimpin bangsa kita, tugas para pemimpin-pemimpin pada institusi kehakiman, pada institusi hukum, sehingga ke depan hak rakyat harus bisa merasakan bahwa hukum itu sama kepada siapa saja, kepada pejabat, kepada rakyat kecil, kepada laki-laki, kepada perempuan. Dan yang paling penting juga, pemerintah selain hukum juga HAM, hak asasi manusia juga kita lihat masih banyak di sana-sini hak asasi manusia itu tidak dijaga oleh pemerintah. Karena HAM itu bukan diberikan, tetapi dijaga. HAM itu sudah ada, setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dijaga oleh pemerintah. Bukan diberikan oleh pemerintah, tapi harus dijaga. Sehingga siapapun yang merasa hak asasi manusianya terabaikan, harus kita bersama-sama mendukung dan menolong. Karena suatu waktu nanti HAM kita juga akan terabaikan. Dan untuk itu yang paling penting adalah bahwa sekali lagi kita rakyat bersama-sama setiap hal terkait dengan penegakan hukum harus secara spontan memberikan dukungan penegakan hukum yang benar. Kemudian terkait dengan menjaga HAM, kita juga harus mendukung siapapun, kita tidak tahu orangnya apakah kita kenal atau tidak. Ketika hak asasi manusia, apakah itu beda agama, beda suku, sama suku, dan lain sebagainya, itu harus kita dukung. Hukum dan HAM harus hadir di tengah-tengah kita dan harus benar-benar dijaga oleh pemerintah. Dan ini harapan kepada oleh harapan rakyat semua, dan kita berharap para pemimpin atau yang akan menjadi pemimpin atau yang bercita-cita menjadi pemimpin ini harus menjadi dasar yang paling utama penegakan hukum dan HAM untuk benar-benar terpatri pada dirinya, karena keadilan, kebenaran itu merupakan dasar dari semua kesuksesan atau dasar dari semua keberhasilan sebuah negara untuk mencapai adil dan makmur. Sudah lengkap ini. Pak Irman, ini kita berada di situasi pandemi ya. Bagaimana melihat langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, Pak Irman? Baik, puji syukur, alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita melihat luar biasa masalah COVID selesai. Saya melihat ini mungkin karena serbuan vaksin yang begitu hebat, luar biasa, dimaksimalkan oleh pemerintah dengan segenap satuan yang berada di bawahnya, dengan segenap institusi yang berada di bawahnya, melakukan serbuan vaksin. Namun demikian, di awal-awal kita lihat sebenarnya ada aturan-aturan, misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan. Ketika kita akan masuk kepada PSBB, sebenarnya ada beberapa hal yang dilanggar sehingga terjadi saat-saat di mana kita mendapatkan suatu hal yang kritis. Baik itu kritis secara kesehatan maupun kritis secara ekonomi dan aturan. Nah, ini memang menjadi catatan untuk kita semua. Ada aturan yang sudah ada, Undang-Undang 6 2018 tentang karantinaan, pada saat itu dialihkan menjadi PSBB.
Akhirnya ketika PSBB tidak mampu untuk menangani, kemudian akhirnya muncul PPKM berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2020 kalau nggak salah, ya 2020, itu akhirnya disebut PPKM. Itu banyak kalau menurut saya selaku pengamat atau yang berkecimpung di bidang hukum, itu kelihatan sekali bahwa ada aturan-aturan yang tidak dilaksanakan. Akhirnya pada saat itu sempat terjadi krisis ekonomi karena banyaknya pengeluaran, krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah, krisis hukum juga. Nah, tapi alhamdulillah kalau menurut saya Allah menolong, Tuhan menolong kita semua. Pandemi COVID saat ini terus menurun dan kita berharap pemerintah tetap menjaga momentum ini sehingga rakyat bisa merasakan lagi hari-hari saat berbahagia, tidak pakai masker, kemudian bisa bertemu di mana saja, bisa pergi ke belahan Indonesia mana saja, belahan dunia mana saja, dan ini semua tentunya kita semua rakyat bersama-sama mendukung pemerintah sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kembali, misalnya lonjakan COVID dan lain sebagainya. Gitu Pak menurut saya. Pak Irman, bagaimana sikap seorang pemimpin ketika tidak setuju akan suatu hal, namun tetap harus melakukannya? Iya, baik. Memang sulit. Misalnya kita sebagai contoh lah, misalnya kalau misalnya di militer itu mungkin bertentangan dengan hati nurani melakukan suatu operasi, tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus kita menangkan. Intinya adalah apakah suka atau tidak suka itu sulit bagi dirinya, apakah ada kepentingan lainnya yang lebih besar yang harus kita laksanakan sehingga kita meninggalkan kepentingan kita. Tapi kalau kita tidak ada kepentingan lagi yang lebih besar, sebagai seorang pemimpin tentunya bisa memberikan argumentasinya. Tapi kalau ada kepentingan lain yang lebih besar untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, apapun resikonya harus diambil alih oleh seorang pemimpin. Itu yang harus dicamkan siapapun pemimpinnya. Kalau untuk kepentingan rakyat, misalnya pada tingkat presiden, gubernur, wali kota, bupati, kalau itu untuk kepentingan rakyat, apapun resikonya harus berani diambil. Karena disitulah letaknya kepemimpinan seorang pemimpin yang mampu untuk berkorban demi orang-orang yang dipimpinnya. Kalau itu tidak dirasakan oleh seorang pemimpin, akan hilang sense of leadership-nya. Dan itu penting dimiliki oleh setiap pemimpin yang lahir, ditunjuk untuk memimpin rakyatnya, untuk memimpin orang-orangnya mencapai tujuan yang diharapkan. Itu Pak Suryo. Ada pertimbangan prioritas ya Pak. Prioritas kepentingan yang lebih besar. Itu yang saya garis bawah. Betul kali. Iya. Betul, Pak. Nah ini pertanyaannya agak ini Pak Irman. Bagaimana cara menyelesaikan tugas yang belum pernah dilakukan oleh seorang pemimpin? Barangkali ini yang baru Pak ya. Iya Pak, jadi ini penting juga tentunya menjadi seorang pemimpin yang besar misalnya saja lah, karena saya belum pernah misalnya menjadi presiden, gubernur atau bupati wali kota, memimpin kecil lah, misalnya jadi ketua senat pada saat sekolah atau pada saat ketua DKM atau pada saat ketua RT. Kalau misalnya kita belum pernah melakukan tugas itu, yang paling utama adalah kita harus cek bagaimana tugas yang diberikan kepada kita. Adakah contoh yang kita bisa menjadikan bahan pertimbangan, kemudian mempersiapkannya semaksimal mungkin, Pak. Jadi jangan sampai kita mempersiapkan setengah-setengah atau bahkan tidak mempersiapkan tidak mempersiapkan sama sekali. Misalnya tiba masa tiba akal. Banyak orang yang melakukan sesuatu pekerjaan itu tiba masa tiba akal. Itu sangat berbahaya, apalagi kalau pekerjaan itu hanya untuk dirinya sendiri, nggak ada masalah. Tapi kalau pekerjaan itu untuk orang banyak, ada orang di belakangnya, itu nggak boleh terjadi. Jadi harus benar-benar kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas yang akan kita lakukan. Kemudian kita pelajari dengan seksama, kita uji coba, kemudian kita laksanakan. Dan persiapan-persiapan itu penting. Kemudian gladi kita laksanakan. Sehingga pada saat pelaksananya tidak asal-asalan. Harus bagus, harus tepat, harus presisi, dan harus memuaskan bagi yang melihat atau yang menyaksikan. Baik. Baik Pak Irman, Anda ini juga seorang yang agamis. Anda itu ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan Kemakmuran Masjid ya di tempat Anda ya.
Ya. Nah, Anda pernah berbicara begini di saya menyelidik ini, saya juga melebihi bin kata Pak Irman. Ya, lebih inter dari orang intel ya Pak. Pak Irman, menurut Anda ini ada yang bicara begini, berbagi dengan sesama melalui kegiatan keagamaan, zakat, kemudian bersedekah dan sebagainya. Anda menyebut istilah bertransaksi dengan Allah, ya kan? Apa yang Anda maksud bertransaksi? Kita berdagang dengan Allah atau bagaimana Pak penjelasannya? Jadi bertransaksi dengan Allah itu artinya kita tidak bertransaksi itu bukan berarti bertransaksi dagang, kita jual beli kepada Allah, tetapi artinya perintah-perintah yang Allah berikan itu kita harus bersedekah, membantu orang yang tidak mampu, menyantuni orang yang tidak memiliki sesuatu, kemudian zakat, kemudian naik haji dan lain sebagainya, itu merupakan transaksi kita kepada Allah. Karena apa? Allah udah ngasih kita banyak, Pak. Allah itu ketika saya pernah kena COVID, Pak ya. Pada saat kena COVID itu saya harus pakai oksigen. Satu hari satu malam saya memakai oksigen itu yang 6 liter, Pak. Yang 6 liter yang besar itu sehari semalam. Jadi harganya 300.000. Saya 14 hari saya gunakan 300.000 dan itu nggak enak perasaannya, masih kurang enak. Saya berdua sama istri sama-sama kena COVID, 14 hari kita pakai oksigen itu 6 liter. Tiap hari supir pergi ambil yang botol tabung isi, kemudian kita dipakai lagi yang cadangannya diisi lagi. Berarti sehari 600.000 selama 14 hari sekitar 7,2. Dan itu nggak enak Pak, kita harus ambil di tempat oksigen. Padahal kita dikasih oksigen 4 jam, di 24 jam. Allah sudah memberikan kita, transaksi kita kepada Allah itu bagaimana kita bisa bersedekah, membangun tempat-tempat ibadah, memberikan orang yang miskin, yang perlu dibantu. Jadi kalau kita bertransaksi dengan Allah itu kita nggak boleh lihat misalnya di jalan ada orang miskin, kita lihat mampu nggak ya kira-kira ya. Kayaknya mampu nih, nggak usah dikasih, nggak usah. Nggak penting urusan dia mampu atau tidak, atau dia berbohong atau tidak berbohong, itu nggak penting. Yang penting kita memberi. Bahwa sedekah itu pasti akan memperpanjang umur, menambah rezeki kita. Dan tidak ada orang yang bersedekah itu menjadi miskin, Pak Gatun, nggak ada. Jadi orang yang bersedekah itu pasti akan ditambah oleh Allah rezekinya. Ditambah 10 kali, lebih ikhlas lagi menjadi 700 kali, lebih ikhlas lagi menjadi 1000 kali. Dan ini memang itulah yang saya sebut dengan bertransaksi, ketika kita sadar bahwa kita sudah banyak diberikan oleh Allah, kemudian kita menjalankan perintah Allah, Allah akan membalas lagi, lebih banyak lagi kepada kita. Itu saya yakini penuh, Pak. Jadi alhamdulillah dari hal tersebut saya memang karena udah menjadi keyakinan yang terpatri, jadi ringan lah untuk memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Ya, Pak. Baik. Itu tadi bertransaksi dengan Allah. Pak Irman, ini sudah ada beberapa pertanyaan di live chat YouTube. Tapi nanti mohon di segmen ketiga ya, segmen terakhir nanti Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa teman-teman yang ada di rumah. Baik. Baik, kita jeda sejenak Pak Irman ya. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan di live chat YouTube, tapi nanti setelah segmen ketiga ya. Sebelum masuk ke segmen selanjutnya, kita saksikan tayangan yang berikut ini.